Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dari kelas C mahasiswa program studi kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas dengan judul Analisis Kasus Sukses dan Kegagalan Perusahaan Global, Studi Almarai dan Kantas Asia Airways. Presentasi ini akan membahas bagaimana dua perusahaan global menghadapi tantangan ketika berekspansi ke pasar internasional. Namun dengan hasil yang sangat berbeda. Dari sini kita bisa melihat faktor-faktor yang membuat sebuah perusahaan berhasil dan apa saja yang bisa menyebabkan kegagalan. Pertama, kita bahas perusahaan yang berhasil, yaitu Almarai. Almarai adalah perusahaan pangan terbesar di Timur Tengah. Didirikan pada tahun 1977 di Arab Saudi. Produk yang mereka hasilkan antara lain susu, yogurt, keju, jus, roti, hingga nutrisi anak. Mereka beroperasi di GCC, Mesir, dan Yordania. Almarai dipilih sebagai contoh sukses karena mereka memiliki integrasi rantai pasok yang kuat, teknologi cold chain modern, strategi akuisisi yang tepat, dan kemampuan adaptasi produk terhadap budaya lokal. Semua ini membuat Almarai mampu mempertahankan kualitas produk sekaligus tetap relevan untuk konsumen di berbagai negara. Berbeda dengan Almarai, Kantas Asia Airways adalah contoh ekspansi yang gagal. Kantas Asia sebenarnya adalah rencana Kantas untuk membuka maskapai berbasis di Singapura, namun proyek ini tidak pernah beroperasi sama sekali. Ekspansi ini gagal karena konsep bisnisnya tidak cocok dengan pasar Asia yang lebih sensitif dengan harga. Selain itu, Kantas Asia juga menghadapi hambatan regulasi, biaya operasi yang tinggi, dan persaingan ketat dari maskapai berbiaya rendah seperti Air Asia, Lion Air, Scoot, dan Singapore Airlines Group. Kantas Asia digunakan sebagai contoh kegagalan karena proyek ini akhirnya dibatalkan pada tahun 2012 sebelum sempat berjalan. Faktor sukses Almarai. Berikut faktor-faktor utama yang membuat Almarai sukses. Pertama, integrasi rantai pasok. Almarai mengendalikan seluruh proses mulai dari peternakan sapi, produksi, hingga distribusi. Dengan begitu, mereka bisa menjaga kualitas dan efisiensi. Kedua, adaptasi produk. Mereka menyesuaikan rasa, kemasan, dan komunikasi dengan budaya lokal. Misalnya mencocokkan preferensi rasa masyarakat Timur Tengah dan menyediakan sertifikasi halal. Ketiga, investigasi teknologi. Almarai menggunakan teknologi cold chain modern untuk menjaga kualitas produk dalam kondisi iklim panas di Timur Tengah. Keempat, pemahaman pasar. Mereka benar-benar memahami kebiasaan konsumsi masyarakat, sehingga produk yang dirilis sesuai kebutuhan dan permintaan pasar. Kelima, ekspansi bertahap. Almarai tidak langsung masuk banyak negara, tetapi melakukan ekspansi secara bertahap dengan analisis risiko yang matang. Penyebab kegagalan Kantas Asia Airways. Selanjutnya, faktor-faktor yang membuat Kantas Asia gagal. Yang pertama, hambatan regulasi. Aturan terkait kepemilikan asing dan perizinan rute di Singapura dan negara tujuan tidak terpenuhi. Kedua, tidak adaptif terhadap pasar Asia. Mereka tetap mempertahankan layanan premium, padahal pasar Asia justru lebih sensitif terhadap harga dan menginginkan opsi low cost carrier. Ketiga, model bisnis tidak sesuai, biaya operasional tinggi sehingga konsep premium tidak dapat bersaing dengan maskapai berbiaya rendah. Keempat, kurang memahami preferensi konsumen. Konsumen Asia lebih mengutamakan harga murah dan efisiensi perjalanan, bukan layanan mewah. Kelima, pesaing sangat kuat. Maskapai LCC seperti Air Asia dan Scoot sudah mendominasi pasar, sehingga masuknya Kantas Asia menjadi sangat sulit. Pada tabel perbandingan ini, kita bisa melihat perbedaan strategi antara Almarai dan Kantas Asia pada beberapa aspek seperti strategi global, inovasi, adaptasi budaya, manajemen krisis, rantai pasok, digitalisasi, dan pengambilan keputusan. Secara umum, Almarai memiliki pendekatan yang proaktif, terencana, dan berfokus pada adaptasi serta kontrol kualitas. Sebaliknya, Kantas Asia cenderung reaktif, kurang memiliki penyesuaian, dan strategi bisnisnya tidak sesuai dengan kondisi pasar Asia. Rekomendasi strategis. Berdasarkan kedua tadi kasus tersebut, ada 3 rekomendasi strategis yang bisa diambil untuk perusahaan yang ingin berekspansi global.
yaitu pertama, perkuat riset pasar dan budaya lokal. Perusahaan harus memahami karakter konsumen, regulasi negara tujuan, serta kebiasaan budaya sebelum masuk ke pasar baru. Kedua, bangun efisiensi operasional dan teknologi. Modernisasi rantai pasok, penggunaan digitalisasi, dan inovasi produk akan membantu perusahaan lebih kompetitif dan efisien. Ketiga, pilih strategi global yang fleksibel. Tidak semua pasar bisa menggunakan satu strategi yang sama. Perusahaan perlu menyesuaikan apakah akan menggunakan strategi global, transnasional, atau lokalisasi berdasarkan situasi pasar. Nah, dari perbandingan Almarai dan Kantas Asia, kita bisa melihat bahwa keberhasilan dalam ekspansi global sangat bergantung pada adaptasi, pemahaman pasar, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan yang proaktif. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.